Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang Mesias. Dan itu mulai minggu lalu kita dengar. Para murid pun memahami, bahkan Petrus ketika ditanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Dia pun menjawab, "Engkaulah Mesias." Tapi persoalannya adalah, walaupun mereka tahu apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi tampaknya mereka masih tidak melihat, masih tidak menangkap Mesias macam apa yang dibawa oleh Yesus dalam tugas perutusannya di dunia. Minggu lalu kita mendengar bagaimana Mesias yang harus menderita itu ditolak oleh Petrus. Ya, Petrus dikatakan menarik ke samping supaya tujuannya yang lurus dibelokkan, tidak ke Yerusalem, tidak menderita, tidak disalib. Konsekuensinya kan menjadi banyak. Kalau tidak disalib ya kita sampai sekarang ya kita tidak akan berkumpul di tempat ini. Karena kita merayakan juga kurban Kristus disalib pada saat ini. Itu konsekuensinya. Jadi Mesias yang dibawa Yesus itu tidak ditangkap. Mesias yang menderita, penderitaan sebagai jalan kemuliaan, itu juga sesuatu yang tidak mudah ditangkap oleh para murid juga.
kita. Maka sebetulnya permenungannya juga semakin mendalam. Apa arti penderitaan, apa arti salib dalam hidup kita. Itu sebetulnya bisa lebih dalam lagi kita menggali itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini persoalannya juga sama. Mesias yang menderita, yang diajarkan oleh Yesus, itu pun masih tidak mereka tangkap. Ya, minggu lalu sudah diajarkan Mesias memang harus menderita. Ya, tapi ketika Mesias yang menderita itu kembali lagi diajarkan kepada para murid masih menangkap bahwa Mesias itu jabatan politis, sehingga hal kedudukan, tempat yang tinggi itu juga ada dalam bayangan mereka. Bukan Mesias yang menderita, tapi kalau Mesias jadi pemimpin ya sesuatu yang wajar lah. Kalau kita punya teman, kita membantu dia menjadi seorang pejabat, tentu kita juga berharap bahwa kecipratan lah, bagi-bagi jadi komisaris lah sekarang itu. Dulu jadi relawan pendukung, tapi bukan di sini, di tempat lain lah. Seperti itulah logika mereka, bahwa Yesus menjadi seorang pemimpin dengan berbagai macam kekuatan, dan mereka masuk dalam lingkaran kekuasaan tersebut. Maka kesalahpahaman ini sekali lagi menjadi kesempatan Yesus untuk mengajarkan siapa dirinya dan bagaimana menjadi murid Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, salah satu yang kemudian diajarkan adalah hal tentang menjadi besar. Menjadi besar itu bisa terjadi dengan mengecilkan orang lain. Menjadi besar, menjadi penting itu dengan merendahkan orang lain. Menindas orang lain sehingga kelihatan orang menjadi lebih menonjol. Menjadi besar. Dan itu bisa terjadi juga di tempat lain, tapi bukan bagi murid-murid Yesus. Bagi murid-murid Yesus, Yesus ingin mengajarkan bahwa kalau orang ingin menjadi besar, ingin menjadi yang penting, hendaklah dia menjadi pelayan bagi sesamanya. Dan kita melihat juga banyak contoh orang yang menjadi besar tidak karena mengecilkan orang lain, tapi justru menjadikan orang lain itu juga besar. Memuliakan orang lain, tapi kemudian juga orang ini menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang besar. Salah satu contohnya adalah Bunda Teresa dari Kalkuta. Dia ingin, salah satunya kan misinya adalah dia ingin supaya orang-orang yang kusta yang mau mati itu mati sebagai manusia. Meninggikan bukan hanya sekedar sebagai orang atau sampah yang meninggal di pojok-pojok kota, di trotoar dan sebagainya, tapi paling tidak sebagai manusia di rumah sakit dengan perhatian, dengan pelayanan kasih, memuliakan orang. Tapi Bunda Teresa kemudian juga menjadi pribadi yang besar, yang luar biasa. Itulah pelayanan. Itulah yang mau juga diajarkan oleh Yesus dalam menjadi muridnya. Kemesiasan adalah juga kemesiasan yang melayani. Melayani, Yesus melayani
kita mengorbankan dirinya disalib. Bukan demi kemuliaan dia, tapi demi keselamatan kita, maka kemudian dia menjadi besar. Menarik kalau ini kita bandingkan dengan yang tadi, menjadi besar dengan merendahkan yang lain, dengan menindas yang lain, tetapi di satu sisi sebagai murid Yesus, kita diajak untuk menjadi besar dengan membesarkan juga orang lain, melayani orang lain, memuliakan orang lain. Dan hal kemuritan yang kedua yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah bagaimana orang diajak untuk seperti anak kecil. Bukan kekanak-kanakan, tetapi memiliki cara pandang dalam menyikapi seorang anak kecil. Ada hal-hal yang semakin besar itu orang menjadi semakin lebih mengkotak-kotakkan. Anak kecil dia tidak pandang orang, kamu pakai apa, kamu anaknya siapa. Anak kecil main bareng, ada temannya, dia suka. Dia tidak memperhatikan, dia tidak melihat kamu agamanya apa. Tapi semakin besar kita melihat bagaimana cara pandang orang menjadi semakin sempit. Kamu pakai apa, kamu punya apa, kamu anak siapa, kamu dari mana, dan sebagainya lah. Yang kemudian mempersempit ruang untuk semakin menerima orang banyak. Jadi orang menjadi semakin terbatas. Ya, kamu kalau kelompok saya terima, kamu kalau punya yang seperti saya, kamu kelompok saya dan sebagainya. Tapi kalau tidak, orang ditolak dan sebagainya. Kamu agama sama dengan saya dan sebagainya. Nah, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa semakin dewasa orang menjadi semakin sempit cara pikirnya, bandingkan dengan kalau anak-anak. Anak-anak itu tanya macam-macam. Ini apa? Kalau ada hujan, kenapa kok hujan? Menjadi banyak pertanyaan yang melihat sesuatu sebagai cara belajar dia untuk mengerti. Tapi kalau orang tua itu kan menganggap bahwa ya sudahlah, itu sudah biasa, tidak lagi mempertanyakan banyak hal, sehingga tidak perlu belajar banyak hal. Maka cara pandang yang menerima orang semakin selalu terbuka terhadap orang, itu juga dilakukan oleh Yesus. Yesus itu tidak lagi melihat orang dalam kacamata kotak-kotak, tapi keluasan cara pandang itu yang juga mau diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Maka ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bagaimana cara pandang kita sebagai murid-murid Yesus. Melayani, oke, katakanlah kita tadi sudah melayani, tapi bagaimana pelayanan kita? Melayani orang yang satu golongan saja, melayani orang yang satu kelompok saja, melayani orang yang satu, pokoknya yang satu aja. Tidak terbuka terhadap siapapun yang datang kepada kita, itu kita layani tanpa pandang bulu. Melayani bukan demi kita, tapi demi orang yang kita layani. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk kembali lagi melihat bagaimana hidup kita, bagaimana pelayanan kita, bagaimana cara kita melihat orang lain di sekitar kita. Apakah dia menjadi sarana kita untuk menjadi besar dengan cara merendahkan atau dengan cara kita melayani mereka. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.